Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Film Maca Menyapa episode 13. Kali ini ada dua narasumber oke banget. Ada Bu Mimin dari TK Teratai dan juga ada Bu Haji Sumiati, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Cirebon ya. Nanti dimoderatori oleh Bapak Denny Rohman dari pengurus Film Maca juga. Ilmunya keren banget ini. Terima kasih juga kepada partisipan yang sudah hadir. Semoga bisa mendengar dengan baik ya. Dan saya berikan kepada Pak Denny, silakan untuk dimoderatori acara ini. Silakan Pak Denny. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran semuanya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa lagi di diskusi atau seminar online Film Maca Menyapa. Sekarang memasuki episode ke-13. Hari ini kita akan masih berdiskusi tentang pembelajaran jarak jauh untuk jilid 3, Pak ya. Dan mohon maaf, saya berada di luar, saya di SMP 6 Kota Cirebon. Ada acara mendadak tentang PPDB, jadi ada undang mendadak, saya terpaksa harus mobile untuk memandu acara pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, sekolah-sekolah atau pendidikan itu kita akan dimungkinkan akan melakukan pembelajaran jarak jauh, karena belajar di rumah itu sudah ada kebijakan paling cepatnya di bulan Desember 2020. Tentu ini menjadi kabar buruk, katakanlah seperti itu, bagi dunia pendidikan kita, karena guru-guru mau ataupun tidak mau harus dipaksa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan ini sesuatu yang saya kira tidak nyaman dalam situasi normal, karena ada banyak faktor kendala, ada banyak masalah terkait dengan secara teknis pelaksanaan PJJ itu sendiri. Namun demikian, sebagai guru penggerak, sebagai guru inovasi, guru kreatif, tentu keadaan ini kita tidak bisa pasrah dengan keadaan yang ada, tetapi justru kita bisa mencoba untuk eksis, berinovasi bagaimana mencari pola, model, metode, termasuk media pembelajaran jarak jauh itu. Nah, pada hari ini kita akan berdiskusi, sebenarnya ini menjadi tema menarik karena akan menjadi inspirasi, akan menjadi alternatif bagi sekolah yang belum menemukan model, yang belum menemukan cara yang cocok pembelajaran jarak jauh untuk sekolahnya masing-masing, untuk siswanya masing-masing siapa. Nah, setelah hadir dua orang pembicara, yaitu dari yang satu Ibu Mimin dari TK Teratai Harjamukti, yang kedua Ibu Haji Sumiati SPD MSI dari Kepala SMP Negeri 4 Kota Cirebon. Ibu Mimin akan banyak bercerita tentang bagaimana memproduksi video pembelajaran menggunakan video pembelajaran menggunakan video ya. Bu Mimin ini adalah satu dari sekian guru yang ada di Indonesia yang kebetulan beliau mewakili Kota Cirebon dari guru TK yang lolos yang menjadi finalis ikut lomba video pembelajaran untuk tingkat TK, video tentang pembelajaran di tengah pandemi virus corona ini.
nanti beliau akan banyak bercerita tentang bagaimana video itu video-video ini lahir. Konon ada 14 video dan bagaimana ya, sampai ke mengikuti lomba dan lolos. Kemudian pembicara kedua ini ada Ibu Sumiati akan bercerita pengalaman di sekolahnya terkait dengan pembelajaran kelas online berbasis WhatsApp. Di tengah hiruk pikuk banyaknya aplikasi pembelajaran online, yang aplikasi baik tatap muka maupun yang tidak, pembelajaran WhatsApp ini menjadi bagian yang unik dan menarik. Seperti apa menarik uniknya nanti kita akan ulas dan diskusikan dalam satu jam ke depan. Oke, untuk itu kita langsung saja. Kita buka seminar online ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kesempatan pertama nanti akan diberikan ke Ibu Mimin dulu. Sebelumnya kami sampaikan, Bapak Ibu yang akan bertanya, silakan nanti bertanya. Kalau tidak langsung lewat tatap muka video, bisa membuat tulisan di chat, nanti kita akan respon. Bila nanti ada yang lewat, mohon diingatkan lewat respon dan Ibu host nanti mohon diingatkan, dibantu untuk menginterpretasi pertanyaan-pertanyaan apa yang perlu kita tanggapi, yang kita bahas. Saya kira semacam itu untuk mengawali. Nanti mohon semuanya audio di mute semua kecuali narasumber ya, dan juga moderator. Untuk waktu pertama kami persilakan kepada Ibu Mimin. Saya sendiri belum pernah berjumpa secara kopi darat nih, kapan-kapan ngopi bareng gitu ya, hanya lewat online aja, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap beliau sebagai guru berprestasi, guru hebat. Kami silakan waktunya untuk bercerita tentang produksi video pembelajaran, awal mulanya bagaimana, kemudian produksinya bagaimana, itu kemudian ini diperuntukkannya untuk video anak usia berapa. Kami persilakan Ibu Mimin waktunya untuk menyampaikan. Terima kasih. Ya. Kedengaran ya Pak ya? Sudah masuk? Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hebat semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu dengan sebuah harapan. Harapan saya dan tentunya semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mengenai kepekaan ya, kita mempunyai simbol, yaitu mempunyai slogan ya, bermain sambil belajar, belajar seraya bermain. Itu untuk di taman kanak-kanak ya Pak. Bunda semuanya. Artinya pembelajaran di TK itu titik kepada kebahagiaan dan bermain. Oke sahabat semuanya, sebelum ini kayaknya masih tegang nih. Bagaimana kita merilekskan dulu ya, menghangatkan suasana. Karena biasanya kalau di TK itu, bunda-bunda dan bapak, kita diawali dengan gerakan yang sederhana dan menyenangkan. Yuk coba ya lihat video saya ini. Semua ikutan ya. Boleh berdiri. Ayo semangat. Bunda Sumiati, ayo Bun. Ya.
Gimana? Coba lagi ya, sekali lagi. Biar tambah semangat. Pokoknya anak. Iya, terima kasih semuanya. Tetap semangat. Untuk mengartikan terlebih dahulu tentang video pembelajaran di Taman Kanak-kanak, biasanya berarti serangkaian bahan ajar yang diberikan melalui tayangan gambar bergerak, disertai suara, alur, pesan-pesan, yang tentunya sesuai bakat dan minat anak, karena pembelajaran di TK berpusat kepada anak. Yuk, bunda-bunda semuanya, sahabat yang hebat, kita sedikit berbagi ilmu ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi sebelum kita membuat video pembelajaran itu, apa nih tujuan utamanya? Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk memberikan pembelajaran yang tidak dapat dilaksanakan dengan tatap muka. Karena kita semua tahu keadaan kita semua seperti ini terserang virus ya. Untuk memenuhi pembelajaran itu, maka kita harus kreatif bagaimana caranya menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan materi secara jarak jauh atau secara online yang bisa disingkat PPJ ya Bun ya. Kalau untuk TK disebutnya BDR Bun, Pak. BDR itu belajar di rumah. Sehingga walaupun tidak ada tatap muka, pembelajaran itu dapat tersampaikan kepada anak. Dan yang terpenting adalah PPJ ini dapat tersampaikan kepada anak. Kemudian dapat merangsang stimulasi tumbuh dan kembang anak secara optimal. Baiklah, sahabat-sahabat yang hebat, sebelum ke video pembelajaran saya, jadi alangkah baiknya kita coba dibuka, alangkah baiknya kita harus membangun komunikasi dulu dengan orang tua murid, karena belum menjadi. Iya. Nah, ini. Keluar. Ya. Komunikasi antara guru, orang tua, dan anak. Yang pertama, kita harus bangun komitmen di awal. Dek. Seperti apa pembelajaran ini bisa nggak, Dek? Kita sampaikan. Bisa ya? Ya, kemudian setelah kita bangun komitmen, punya perjanjian seperti apa, kemudian edukasi yang tidak menggurui. Kita sebagai guru tidak boleh menggurui ya Bun terhadap orang tua murid. Anggaplah orang tua murid adalah rekan kita. Kemudian sebagai partner kita dalam mengajar untuk anak-anak. Kemudian jalin komunikasi yang baik. Bahasa yang santun tentunya, gestur tubuh juga yang santun, semuanya yang santun sehingga orang tua murid bisa menerima apa yang kita sampaikan. Kenali orang tua, karakter, pola asuh, keadaan di rumah, perilaku, cara pendidikan di rumah, mungkin itu ya. Wajib kita sebagai guru mengenali karakter. Kemudian ciptakan kepercayaan. Ketika kita sudah dipercaya orang, insya Allah semua program yang disampaikan akan terlaksana dengan lancar. Termasuk SPP mungkin ya. Dalam COVID seperti ini kan
yang namanya pembiayaan sekarang ada sedikit bermasalah karena memang lagi seperti ini, ya kita maklum saja. Tapi insya Allah dengan kepercayaan orang tua murid terhadap kita, insya Allah kita akan bekerja sama dengan baik. Tumbuhkan empati dan toleransi, ya kan? Misalnya biasanya kan di kami TK umum juga menerima anak yang ABK. Jadi ketika ada anak ABK, ada orang tua murid yang satunya tidak mau bergabung dengan anak ABK tersebut, nah kita kasih empati dan kasih toleransi seperti ke awal kita bikin komitmen di awal tadi, ya. Kemudian ada posisikan sebagai rekan kerja, itu yang utama. Kemudian ciptakan program aktivitas bersama. Kita bangun aktivitas bersama komite, orang tua atau koordinator kelas dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, luangkan waktu forum baik publik maupun secara pribadi, ya, privat. Nah, ya, setelah komunikasi kita terbangun dengan baik, lalu kita harus tahu juga. Coba dibuka. Mohon izin Bu Mimin. Halo Bu Mimin. Ya. Ya, nanti bisa dipercepat langsung ke poin produksi videonya Bu ya. Secara teknis ya Pak. Ya nanti nanti pembahasan lainnya didiskusikan nanti di ya. Berapa lama durasi saya? Karena belum ada pemberitahuan berapa lama durasi saya. Prinsip ya, ini ada prinsip stimulasi dilakukan dengan cara cinta dan kasih sayang. Selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, anak meniru tingkah laku orang tua di sekitarnya, ibu, bapak, dan guru. Lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi, bervariasi, menyenangkan tanpa paksaan atau ada hukuman. Berkelanjutan, nah artinya terus-menerus atau secara kontinu. Gunakan alat bantu yang sederhana yang ada di sekitar kita, yang ada di rumah, seperti barang-barang bekas atau bahan alami ya yang ada di sekitar rumah, ada pohon, kerikil, batu, air, dan lain sebagainya. Kemudian berikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan. Tidak boleh dikotak-kotakan antara laki-laki dan perempuan, lalu dipisah, tidak boleh ya. Dan terakhir selalu beri pujian, bila perlu beri hadiah atas keberhasilan sebagai reward. Baiklah, kita sejenak lihat video-video saya ya. Video saya yang sudah ditayangkan di medsos ini. Sekedar motivasi teman-teman ya untuk bisa membuat yang lebih baik lagi. Ini video pembelajaran yang saya buat. Sederhana sekali, tidak usah mencari membeli bahannya. Tadinya kertas diremes-remes dengan sedotan. Ini udah termasuk ke kognitif. Nah, ini di anak. Tuh, anak di rumah mengikuti. Seperti itu. Kemudian ada lagi video berikutnya. Hasilnya anaknya bukan yang ini Bu, yang kecilnya. Ini pohonnya terbuat dari kopi. Bapaknya yang suka kopi. Nah, boleh bekasnya dijemur dulu. Lalu udah kering seperti ini. Iyalah, pernah. Coba anaknya. Ini ada anaknya yang mengikuti. Alhamdulillah direspon dengan baik. Ini dari pewarna. Anak. Kemudian ada lagi.
Anak. Halo Ibu Min, sebentar Bu Min. Bu Min. Halo? Sebentar, ini banyak suara yang agak mengganggu. Mohon para peserta semuanya audionya di mute dulu, semua peserta. Mohon di set masing-masing mikrofonnya, fitur mikrofonnya ditutup dulu, di mute dulu. Gurunya di bawah. Di silent di punya. Halo semuanya. Ini saya cek ada beberapa yang masih tidak di mute. Sebentar. Ini ada Ibu Galaxy 010S nih. Ibu siapa ini? Tolong di mute dulu. Kemudian Pak Edi Supriyadi, tolong di mute dulu, Bapak. Ininya. Pak Edi Supriyadi. Edi Supriyadi namanya. Kemudian yang lainnya juga tolong dikondisikan dulu agar tidak mengganggu yang lain. Oh iya, kayak kune di Moninang dari konde pateni dingin video ya. Oke ya, kita lanjut ya Be ya, biar nanti penjelasan dari Ibu Mimin bisa nyampe semua ke semua peserta. Terima kasih. Lanjut Ibu. Ya, sama-sama. Nah, ini pembelajaran bermain membuat laptop dari kardus bekas. Jadi anak mengenal huruf dan angka. Dia paham huruf, mengenal dan menulisnya juga. Nah, anak senang. Ayo. Kemudian menyusun bentuk menjadi huruf. Ini 6-nya dapat nilai agama moral. Karena menanamkan anak mencintai mamanya. I love mama. Iya kan, itu hanya kertas digunting-gunting, ada yang panjang ukurannya, ada yang sedang atau pendek. Lalu disusun. Anak-anak suka. Suka. Makasih. Ada lagi? Bentar ya Pak, masih ada beberapa video yang akan saya tampilkan. Ini bermain menjahit, menstimulasi koordinasi otak anak dan motorik halus. Jadi motorik halus, gerakan tangan sama kecerdasan. Bu, videonya nggak bisa ditampilkan Bu? Videonya nggak bisa ditampilkan di layar? Tampil kok. Di sini ada videonya keluar. Oh, nggak gitu. keluar emang Pak. Oh, belajar di rumahnya gitu ya. Berarti di HP saya yang jelek ya? Nggak ada di saya. Di Oke, lanjut Bu. bisa aja Pak. Oh iya, siap. Ada. Ada Bu, ada. Berarti HP saya udah bagus. Aina memasukkan bola. Ini kertas Pak, kertas bekas. Anak remas-remas menjadikan suatu bola ya. Anak-anak memboyang-boyang, jadi gerakannya tidak terlalu kasar ya, masih gerakan halus. Membutuhkan koordinasi otot motorik halus, koordinasi mata untuk bisa masuk ke situ. Anak-anak suka. Itu yang mami. Nah. Abah mah itu belajar, anak lagi belajar di rumah. Jadi gimana berarti? Ini pun kertas. Iya. Yang tadi bisa. Udah ada aplikasinya sih. Yang. Jadi tinggal masukin kode. Tinggal masukin kodenya aja. Kodenya, aturannya. Nah, ini bermain masukkan ring dari lilitan. Kalau misalnya link ya, kalau kayak saya kan dosen ya, udah ini sama dosen ini. Jadi mengelompokkan besar, sedang, kecil. Lalu yang besar, ininya kuotanya. pun dari yang besar sampai yang kecil. Yang nggak tahu. Kemudian dilempar. Ilman gede nggak sih Pak Ilman? Di aplikasi ininya tuh ya. Ya. Sama pulpen bekas. Nah, gitu. Ini anak merespon.
banyak yang melaksanakan tugas. Oke, itu mungkin sekilas. Sebetulnya videonya itu ada caranya, ada pembuatannya dari apa. Juga bisa. Supaya semua bisa kembali. Mungkin itu saja, Bapak. Terima kasih. Mangga. Terima kasih Ibu Mimin yang sudah menyampaikan presentasinya. Tadi secara umum menjelaskan terkait dengan pembelajaran di TK, usia anak, kemudian tadi bergeser kepada cara pembuatan video, tadi bilang dengan cara sederhana dan dengan alat, dengan bahan-bahan yang tersedia. Ini kan menjadi prinsip dalam membuat media pembelajaran adalah yang mudah dilakukan, yang tersedia bahannya kan gitu ya. Ini prinsip bahan media media pembelajaran yang katanya menjadi kriteria dalam penilaian lomba-lomba. Nah, nanti kita simpan dulu kalau ada yang ingin bertanya, yang akan sharing pengalamannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, peserta seminar online, di ajang seminar online ini tidak saja narasumber yang harus sharing, tetapi juga mohon di-mute dulu Pak ya. Tetapi juga peserta lain kalau punya pengalaman yang unik, yang menarik, mungkin bisa di-share di kesempatan ini. Baik, itu Bapak Ibu sekalian, peserta seminar online, kita akan beralih kepada pembicara yang kedua, narasumber yang kedua, yaitu Kepala SMP Negeri 4 Kota Cirebon, Ibu Haja Sumiati, SPD MSI. Ibu Sumiati ini menerapkan pembelajaran jarak jauh itu dengan membentuk kelas online yang berbasisnya dengan WhatsApp. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya menemukan tulisan di Radar Cirebon di Glemaja itu tentang WhatsApp menjadi alternatif media pembelajaran jarak jauh. Tentu punya alasan apa dan bagaimananya, silakan lihat di koran Radar Cirebon Glemaja hari ini. Nah, nanti kita akan kasih kesempatan ke Ibu Sumiati untuk langsung kepada poinnya, apa sih pembelajaran kelas online itu yang berbasis WA dan bagaimana asal teknisnya. Nanti kita dengarkan baik-baik, lalu apa mungkin kendala-kendalanya sebagainya. Ini jarang dilakukan oleh banyak sekolah. Ketika sekolah gandrung kepada aplikasi-aplikasi yang lebih modern, lebih tatap muka, tetapi sekolah ini menggunakannya aplikasi chat atau WhatsApp ya. Silakan kepada Ibu Haja Sumiati untuk menyampaikan pengalamannya selama pelaksanaan pembelajaran kelas online. Waktu dan tempat kami silakan. Ya, terima kasih Pak Denny atas waktunya. Kami atas nama SMP Negeri 4 Kota Cirebon merasakan kebahagiaan sekali ketika kita bisa sharing di ruangan ini untuk bisa bergabung dengan komunitas Glemaja. Mudah-mudahan pembelajaran kelas online yang berbasis WA atau WhatsApp ini akan bermanfaat untuk semuanya. Kenapa kita memilih pembelajaran ini dengan kelas online atau berbasis WhatsApp ya? Awalnya ini ketika kita diberikan amanat atau ketika ada surat edaran dari Dinas Pendidikan bahwa hari Senin itu datang surat di
hari Sabtu ya, waktu itu tanggal 14 Maret ya. Kemudian suruh nanti anak-anak belajar di rumah, aduh gimana ini cepat sekali gitu. Sementara Seninnya berada di tanggal 16-nya. Hari Minggu itu juga kita adakan rapat dengan guru, kemudian sosialisasi dengan komite, juga dengan orang tua yang melalui wali kelas di kelasnya masing-masing untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian ketika kita di hari Seninnya itu rapat dengan guru membahas ini mau pembelajaran apa nih? Kita mau bawa kemana nih SMP Negeri 4? Ternyata kita dari rembukan itu ketemulah bahwa pembelajaran di SMP Negeri 4 memakai pembelajaran online yang berbasis WhatsApp. Nah, di situ kita kemudian langkah-langkahnya dari operator kita fungsikan untuk bisa membagi kelasnya. Ya. Kemudian masing-masing kelas itu kita buat kelas 7 full kelas 7 mulai dari A sampai K, begitu juga kelas 8 dan kelas 9. Nah, kemudian ketika sudah pembagian kelas itu diberikan arahan bahwa guru bisa masuk ke kelas masing-masing sesuai dengan jam belajarnya. Jadi kita ketika belajar itu pelajarannya seperti apa yang ada di sekolah. Seperti apa yang ada di sekolah. Tapi jamnya saja yang dikurangi, yang biasanya 40 jadi 30 menit. Istirahatnya 1 kali. Pokoknya sesuai dengan jam belajar yang ada di sekolah. Nah, guru masuk kelas sesuai dengan jamnya. Jadi ketika guru itu masuk di kelas 7A jam ke-1, ke-2, dia masuk ke grup itu di kelas 7A jam ke-1, ke-2. Ketika dia masuk udah jamnya selesai, dia keluar dari grup itu masuk ke kelas 7C di jam ke-3, ke-4. Alhamdulillah untuk kegiatan itu berjalan dengan lancar, sesuai guru-guru juga masuk sesuai dengan jam pelajarannya. Dan kami saya sebagai kepala sekolahnya juga bisa memantau di grup, semua grup kelas itu kita bisa mantau. Jadi kalau ada guru yang tidak ngajar atau guru itu ngajarnya seperti apa, bisa kita pantau dari HP itu. Ya. Jadi misalnya kita buka nih, oh kini ada kelas 7A, dibuka sama kita, kelihatan, loh 7A, guru ini belum masuk, bisa kita japri. Ya, itu kita japri, kemudian guru itu, oh iya ternyata saya tuh belum mengerti, awal-awal tuh belum mengerti, oh harus masuk ke grup dulu, oleh operatornya, dimasukkan dulu, baru nanti kita berjalan dengan lancar. Ya, itu sebenarnya enak sekali, guru juga jadi tetap walaupun tidak berada di sekolah tapi pekerjanya di rumah sudah bekerja dengan baik, melakukan apa yang menjadi kewajiban dia. Ya. Itu. Jadi sebenarnya punya kelebihan, sebagai gurunya juga enak bisa keluar masuk di kelas itu, ketika sudah selesai pindah ke kelas lain gitu, bisa. Dengan mudah, tidak ada kendala. Kemudian untuk kitanya juga bisa memonitor guru itu tersebut. Jadi di kelas online ini yang berbasis WA ini bukan terputus begitu saja, Jadi guru bisa keluar masuk di kelas itu. Ya, itu. Kemudian untuk kegiatannya itu mulai kita buka yang kelas online-nya seperti apa itu begitu ya, guru bisa keluar masuk ketika jamnya di sana. Kemudian ketika guru masuk di kelas juga memberikan materi sesuai dengan
jam pelajarannya sesuai dengan materi yang harus diajarkannya, karena di kurikulum kita juga bahwa pendidikan karakter dikembangkan dalam bentuk pembiasaan dan budaya sekolah, serta diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Jadi tetap berada di jam awal juga ada. Kemudian begitu juga dengan budaya literasi. Ya, jadi guru yang mengajar di awal jam pelajaran itu dia akan mengikuti, ya, mengikuti dengan anak-anak, menyapa anak-anak biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang sudah waktunya literasi. Kemudian setelah selesai literasi anak-anak 10 menit, kemudian guru mengabsen. Guru mengabsen. Anak-anak, Ibu mau mulai masuk ke pelajaran. Siapa yang hadir? Saya Bu, siapa? Saya Bu. Semuanya anak bisa terpantau di sana. Ya. Kemudian baru masuk ke materi. Materi juga bisa langsung. Materi yang diberikan itu bisa bentuknya video juga bisa ya. Di situ kemudian ada juga misalnya kuis juga suka ada tergantung mapelnya. Kemudian misalnya ada komunikasi tentang ulangan juga tetap bisa dengan menggunakan itu ya. Cuman ada khusus nih, tidak hanya walaupun berbasis WhatsApp di sana, untuk ulangan bersama kesemuanya kita pernah coba dengan menggunakan Edmodo itu khusus yang tahapnya kolosal gitu ya. Misalnya kelas 9 itu jumlahnya 400 itu kita pakainya Edmodo. Nah, kenapa kita pakainya WhatsApp? Ternyata setelah berkembang sekarang itu orang tua juga tidak punya keluhan. Awal punya keluhan kalau ketika kita pakai Edmodo sebentar aja itu, aduh ya untuk belinya ini itu dan sebagainya permasalahan ya. Nah, tapi ketika kita udah berjalan nih, udah lama nih, berarti udah sampai dibagi rapot kemarin, hitungannya 3 bulan ya, mulai Maret ya. Nah, itu ternyata orang tua juga nggak ada keluhan. Pertama, awal-awal ada keluhan, hanya berapa, 1 anak ngomong ke wali kelas untuk beli pulsanya nggak ada, itu dibantu. Itu sebenarnya enak sih memakai ini, cuman guru kan juga perlu di-upgrade ya. Mungkin harus pembelajaran yang supaya bisa guru itu juga bisa apa ya, kreativitasnya muncul gitu di sana ya. Itu mungkin ke depannya karena kami juga di anggaran di awal itu juga menata untuk tetap ada IHT walaupun misalnya dianggap bahwa di pembelajaran pakai WhatsApp itu sudah aman gitu. Tapi kita tetap harus ingin maju mengikuti zaman gitu ya. Kemudian kita juga berencana nanti IHT itu menggunakan e-learning gitu ya. Itu kita pakai nanti ke sananya. Kemudian untuk teknisnya tadi untuk materi langsung guru masuk kelas itu belajar berarti 30 menit. Tidak usah banyak-banyak, ini menghindari jenuhnya anak. Sebenarnya sih ketika seperti itu tuh positifnya anak jadi jon-jon di menghadapi pelajaran itu nggak ke sana kemari, jadi nggak benar-benar nggak pergi. Kalau yang patuh ya ngikuti jam belajar langsung seperti halnya di sekolah, kalau selesai jam 12 berarti jam 12 selesai baru beranjak gitu ya. Kemudian kalau untuk penugasan juga tidak ada kesulitan, sama seperti halnya tatap muka, anak yang bandel sih pasti ada ya, tapi kan juga nggak banyak. Artinya bandel bagaimana sulit untuk diajak mengumpulkan, tetap ketika ada kesulitan dari guru tertentu, itu juga akan dibantu oleh wali kelasnya. Ya, wali kelasnya akan membantu mengumpulkan tugas itu.
Kemudian ada teknis penilaiannya, juga bisa menggunakan tes tulis, yaitu isian singkat atau urean, itu bisa dengan menggunakan di WhatsApp aja, tapi menjawabnya mereka ketika sudah dijawab, itu tidak dikirim ke grup, tapi dikirim ke gurunya masing-masing. Itu juga untuk menghindari HP-nya bermasalah ya di antaranya. Kemudian juga di samping tes tulis itu penugasan. Penugasan juga alhamdulillah anak-anak bisa melakukan itu ya. Alhamdulillah untuk itu. Nah, cuman ini tuh juga selalu mendata ya. Kalau ketika kita sudah jenuh, anak-anak kelihatannya gimana, tetap diajak ngobrol gitu. Apalagi ada program misalnya dari Dinas Pendidikan. Ini ada jadwal, lihat di Radar TV, ada pembelajaran. Itunya kita hentikan dulu pembelajaran yang itunya, yang biasanya. Kita pakai pembelajaran yang dapat dari distrik mulai tanggal sekian sampai sekian. Kita selalu memberitahu komunikasi di grup guru ataupun di grup orang tua dan di grup anak-anak. Ya. Kemudian ketika kita sudah memberikan informasi itu, kita tindak lanjuti lagi. Begitu mau mulai lagi pembelajaran yang biasa lagi, kita kasih tahu ke anak-anak. Jadi tetap anak step-stepnya itu tetap mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah kendala-kendalanya itu ya itu tadi, paling ada anak yang misalnya yaitu alasannya, Bu, ke wali kelasnya bilang secara langsung bahwa Bu, saya untuk beli ininya nggak ada pulsanya. Nah, itu dibantu oleh guru wali kelas yang komunikasi dengan sekolah, itu ya kelebihannya. Kemudian kita Bapak dan Ibu tetap ketika kita kan juga nggak bisa memantau sepenuhnya kegiatan ini. Yang ngertinya kita bahwa anak-anak itu ketika dimintain tugas, memberikan tugas. Ketika di absen juga dia ada gitu komunikasinya ya. Responnya cepat, ada yang nggak tahu kemana gitu. Anak terus, Bu saya ada. Nah, ini udah kelihatan dari per kelasnya. Kemudian yang jadi catatan bagi kami bahwa pembelajaran seperti ini pun kita berharap banyak bahwa tetap terjamin mutunya. Inginnya sekolah itu terjamin mutunya dari pembelajaran seperti ini. Kemudian murid kita berharap untuk cerdas, tetap yang diutamakan. Itu dari pembelajaran ini. Mudah-mudahan ketika pembelajaran ini juga kebiasaan-kebiasaan yang bagus, yang hubungannya dengan karakter itu tetap berjalan dengan lancar, walaupun dengan menggunakan WA ya, dengan berbasis WA ini. Nah, ini beberapa hal yang kita sharingkan kepada teman-teman. Tadi teknisnya juga teknik pembelajaran, juga teknik penilaiannya. Kemudian untuk kitanya, untuk kepala sekolahnya, itu untuk mensupervisi juga bisa, karena kita masuk ke kelas, bisa masuk ke kelas masing-masing. Ya, itu untuk supervisinya. Jadi tetap tindak lanjutnya. Videonya nggak muncul, Bun? Muncul, ada. Video, udah. Di sini ya, udah. Banyak yang nanya. Udah kan? Video ibunya belum keluar di layar gitu. Ini udah ada aja. Oke. Udah keluar layar. Nanti di siap. Lanjut aja. Ya. Masih ada yang perlu sampaikan? Mungkin itu saja. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk semuanya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pemaparan pengalaman dari SMP Negeri 4 Kota Cirebon dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Itu kalau nggak keliru mulai efektifnya di April ya, mulai April sampai menjelang liburan pas puasa itu. Itu informasi seperti itu. Tadi sudah dijelaskan bagaimana manajemen pembelajaran kelas online berbasis WhatsApp itu seperti itu. Kalau Bapak Ibu menyimak ataupun riset terkait googling lah gitu ya, searching di internet, bagaimana WhatsApp itu menjadi aplikasi yang kedua yang banyak digunakan setelah YouTube gitu ya, yang setelah YouTube. Tentu kalau YouTube berbasisnya hanya video, jadi ada kendala-kendala, biasanya keluhannya kuotanya banyak tersedot gitu ya. Nah itu, kiranya itu sebagai awal sebelum kita buka sesi tanya jawab ya terkait dengan dulu pernah bikin blog untuk anak kelas tahun berapa? 2013 sih udah bikin blog. Ibu Bapak sekalian, ini sudah Ibu Mimin dan Ibu Sumiati, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Vivi tadi dari SD Negeri Karanganyar ya. Ini sharing aja barangkali bagaimana mengatasi anak yang tidak punya HP, sementara HP-nya itu ketika buat pembelajaran dipakai orang tuanya gitu loh. Jadi yang punya HP-nya orang tuanya. Jadi kalau di rumah anak seringnya komunikasi dengan sekolah itu lewat HP orang tuanya. Pas gilirannya orang tuanya berangkat kerja ataupun usaha ataupun apa, HP-nya kan dibawa orang tuanya gitu loh. Apa anaknya harus ikut orang tuanya ke kantor atau berjualan itu ya. Ini menjadi problem tersendiri di era PJJ ini. Barangkali dari Bapak, dari Ibu, dua narasumber ini ada yang mau menanggapi atau siapa? Kami persilakan dari Ibu Mimin dulu atau Ibu Sumiati dulu. Saya kesempatan ke Ibu Mimin dulu, barangkali punya pandangan atau tanggapan terhadap siswa. Ya Pak, terima kasih. Kalau kami yang tidak memiliki handphone ketika melakukan. Kalau kami di TK Teratai itu sendiri, orang tuanya kerja, kadang memang tidak ada HP ya. Kita punya solusi. Tetap memberikan pembelajaran jarak jauh, cuma bentuknya seperti ini. Modul Bu ya kalau di sekolah biasa sih ya. Lembar kerja Pak. Iya. LKS. Tuh lembar LKS kerja. Ya. Nanti ini ada untuk 4 hari. Hari Senin misalnya, hari Selasa, Rabu sampai Kamis. Nah ini nanti diambil sama orang tua murid, boleh kapan aja, kita jadwal ya dari jam segini sampai. Nah nanti diambil kemudian dikerjakan menurut hari dan tanggal. Kalau sudah selesai diantarkan pada hari keempat, diganti dengan LK yang baru. Begitu Bapak. Dan ini lebih efektif buat anak-anak yang orang tuanya tidak ada lagi kerja. Dan itu materinya sama Bu ya dengan yang di-online-kan dengan yang punya handphone? Iya, sama Pak. Cuma sama, ini ya? bentuknya lembaran seperti lembaran. ini. Tuh, iya. Artinya yang siswa misalnya yang sendok. Ini alat-alat dapur. Ini gambar apa? Sendok. Lalu ambil yang aslinya, ditulis anak-anak di sini dibimbing dengan orang tuanya atau siapa yang ada di rumah. Begitu. Oke. Barangkali. Ibu artinya anak Ibu Mimin, artinya anak yang sudah melakukan pembelajaran online, dia tidak perlu harus mengambil PR ya dari tugas mandiri dari sekolah, gitu? Iya, tidak Pak.
pakainya cukup dengan ini karena memang pembelajaran sama. Begitu. Ya. Oke. Baik, itu Bu Vivi, barangkali artinya bisa saja di level semua sekolah polanya berbeda-beda, tetapi poin pentingnya bagi yang tidak memiliki handphone ataupun daerahnya tidak terjangkau akses jaringan internet, itu berarti bisa menggunakan LKS ya, lembaga kerja siswa, atau tugas-tugas sejenis, misalnya tugas mandiri ya, dikumpulkan dalam target ya waktu tertentu. Tetapi materi yang sampaikan secara online maupun yang offline itu sudah disiapkan kan gitu ya? Iya. Kan itu. Artinya di sini sekedar untuk menangkap apa yang tadi disampaikan, otomatis guru-guru atau sekolah harus melakukan identifikasi semua peserta didiknya. Siapa yang punya handphone, siapa yang enggak, siapa yang jaringannya terakses internet atau enggak. Ya, itu sehingga betul. nanti Bapak Ibu bisa membuat pembelajaran itu di dua model online dan offline dengan materi yang sama, begitu Bu ya? Ya, dan ini kami di sini ketahuan anak yang tidak ngikutin online, kita ada fotonya, nama anak, terus materinya seperti apa, hari tanggal, ada tanda tangan orang tua dan guru kelas, begitu Pak. Oke. Ya kan? Baik, terima kasih Ibu Sumiati. Ada yang disampaikan? Atau cukup mewakili oleh Ibu Mimin? Ya, cukup Pak. Cukup ya. Baik, silakan. Ada yang ingin ditanyakan ini lagi? artinya yang pertama. Ya Bu. Halo? Ya, sudah cukup Pak Den. Oke. Silakan, barangkali ada yang ingin tanyakan lagi dari yang lain. Tadi komen, terima kasih atas penjelasannya. Bu Mimin, ada pertanyaan lagi. Videonya berapa sehari itu dikasih berapa video kepada anak? Gimana Pak? Ada yang bertanya, sehari itu Ibu ngasihkan video ke anak itu berapa kali? Apakah sehari 3 kali, pagi, sore, dan malam, ataukah? Pak. Satu hari satu saja ya? kali, satu kegiatan dengan durasi 2 menit. 2 menit ya? Ya. Baik, silakan. Yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi? Maka silakan. Nah, Ibu siapa? Ibu Sumiati dulu deh. Anak-anak yang itu kan gini Bu, sambil menunggu pertanyaan yang lain, dalam proses KBM online lewat WhatsApp, itu kan di awal kan di absen kan, tentu dengan awal absen itu kan KBM berjalan tuh di WA dalam waktu 30 menit lah katakan tadi. Nah, itu kita bisa ngontrol nggak siswa dalam proses perjalanan selama 30 menit pembelajaran itu, anak itu masih memperhatikan atau dia tidur atau malah dia pergi kemana nonton TV atau apa gitu? Cara ngontrolnya gimana tuh? Ada kejadian nggak kayak gitu? Ya, kita kan tetap kerjasama dengan orang tua. Tadi kita bilang kita kan tidak bisa memantau anak. Ya, tapi dari gerakannya anak yang jelas dia tuh sudah absen. Di akhir juga kan tetap nanti ayo siapa yang ada pertanyaan yang lain lagi. Ayo siapa yang mau bertanya dari apa yang Ibu jelaskan tadi. Itu kan pasti muncul juga anak-anak. Kadang-kadang kita kalau memancing anak, nanti kita yang berikan tadi, materi yang kita berikan itu tadi, nanti awas nih, Ibu tetap menanyakan pada si A, si B secara acak nih. Jadi mereka kan konsen semua. Insya Allah seperti itu. Oke, terus ini pertanyaan yang sama dari kepada Ibu Sumiati tadi dengan Ibu Mimin ya, terkait dengan
apakah disiapkan di Senin 4 terkait dengan pembelajaran yang materinya online dan offline itu loh? Ada nggak kayak gitu? Kalau offline-nya kita tidak ada karena tidak ada keluhan dari anak. Misalnya anak tidak itu dari ada. Jadi adanya, Bu, pulsanya saya untuk belinya nggak ada pernah, tapi tidak banyak itu pun. Nah, itu difasilitasi. Oke, ke Ibu Mimin, ada yang ditanyakan lagi dari peserta? Boleh bertanya, Pak Denny boleh bertanya? Boleh Pak. Perkenalkan Pak, dari mana Pak? Nama siapa? Oh iya, perkenalkan saya A.F. Saiful Widya Iswara dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Baik, ketemu lagi Pak Denny. Terima kasih, Pak. Kepada Ibu Sumiati ya, saya ingin bertanya ini Bu. Yang pertama, guru-guru di sekolah Ibu tentu syaratnya harus melek IT ya semuanya gitu ya. Saya kebayang kalau ada guru yang tidak melek IT nanti dia tidak bisa membuat program untuk dikirim di WA-nya gitu ya. Jadi sistem pengelolaan pembelajaran melalui WA di sekolah Ibu itu pasti memerlukan guru-gurunya semuanya harus melek IT gitu ya. Mungkin seperti itu. Lalu yang kedua yang ingin saya tanyakan intinya Bu, konten yang mereka share, yang guru-guru share di grup WA itu, mungkin sebagian berupa video ya, video penjelasan dari guru, mungkin di download sama peserta didik, kemudian ditonton videonya gitu ya. Tetapi kan pada saat menonton video itu kan komunikasinya hanya searah Bu ya, jadi siswa seperti sedang mendengarkan tutorial saja gitu, tidak bisa merespon gitu. Nah, apakah kemudian kalau ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh siswa misalnya, apakah guru juga kemudian men-share bahan-bahan lain, misalnya file LKS misalnya, atau bagaimana cara kemudian siswa mengirimkan kembali LKS yang sudah mereka kerjakan itu? Apakah difoto kemudian dikirim di WA? Itu persisnya seperti apa Bu? Saya ingin tahu lebih detail begitu. Terima kasih Bu Sumiati. Pak Denny terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak AF, Pak JF. Mangga Ibu Sumiati barangkali bisa langsung tanggapi. Ya, pertanyaan yang pertama ya Pak. Katanya tadi guru-gurunya ini melek IT tidak gitu. Untuk sementara pantauan kita itu insya Allah ya Pak, walaupun ada yang usianya di atas 50 itu lebih dari 50%. Tapi untuk ini insya Allah kalau ada kendala kan pasti ada komunikasi, yang jelas belum ada komunikasi seperti itu. Jadi lancar-lancar saja insya Allah. Yang kedua, Bapak, tadi yang tentang pembelajaran yang pakai video ya Pak. Video itu misalnya video tentang ibu gurunya menerangkan persamaan garis gitu ya Pak. Nah, setelah menerangkan itu, kemudian tetap ada komunikasi Bapak. Ada komunikasi. Jadi tidak berhenti di situ saja. Misalnya, tadi yang Ibu jelaskan dari video itu udah paham belum anak-anak? Nanti anak-anaknya jawab, Bu ada yang belum, ada yang sudah. Nanti kalau pas waktunya di jam belajarnya itu habis, guru juga akan bilang nanti kita bahas selanjutnya ya gitu. Nah kemudian misalnya mengerjakan LKS. LKS itu anak-anak sudah diberi oleh sekolah. Kemudian buku juga sudah dipinjemin oleh sekolah. Nah, ketika dia sudah mengerjakan, itu difoto hasilnya, kemudian dikirimkan lewat Japri Bapak Ibu Guru. Lewat Japrinya. Itu mungkin Bapak. Halo Pak JF. Ya, baik. Terima kasih Bu penjelasannya. Kalau boleh kalau boleh ditambah. Makasih, Kalau boleh ditambah sedikit Bu, barangkali dari pengalaman itu ada nggak kendala ketika siswa menyetorkan tugas misalnya atau
mengikuti tutorial di video misalnya, atau mungkin gurunya tidak bisa membuat tutorial videonya. Kendala-kendala itu ditemukan nggak, Bu? Itu bikin video itu tidak semuanya bisa, Pak. Tapi dibantu kadang oleh anaknya, guru itu. Oh iya. 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 Tapi untuk jadi untuk kemauan untuk itu sih ada, Bapak. Makanya ke depan juga kan saya bilang tadi pasti harus ada upgrade-nya gitu. Iya. Kita ngikutin gitu. Nah, selama ini yang untuk tugas-tugas itu difoto kemudian dikasihkannya japri ke gurunya masing-masing. Nanti kalau gurunya itu ada kendala, anak ini tidak mengerjakan, baru ke wali kelas. Nanti wali kelas yang ngebantu, Bapak. Iya. Begitu, Baik, Pak terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu, jawabannya. Menarik sekali ya, Ibu tetap mempertahankan keberlangsungan proses belajar di era pandemi ini, tentu dengan segala keterbatasan, tapi dari semangatnya saya sangat salut untuk Ibu dan guru seluruh guru-guru di sekolah Ibu yang mau tetap melangsungkan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi WhatsApp ini. Terima kasih, Bu, penjelasannya menarik sekali. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih Pak Haji. Ini jauh-jauh dari Bandung nih. Ide suara kita dari Bandung. Terima kasih Pak atas partisipasinya. Jadi memang kalau saya dapat cerita di kelas online ini tidak hanya materi pembelajarannya berupa video. Sekalipun video, tidak melulu video itu dibuat oleh guru, tetapi juga menggunakan video yang sudah ada misalnya dari YouTube buat pembelajaran. Ada yang seperti itu. Tetapi juga ada yang pakai audio saja di-share juga. Halo, Assalamualaikum. Atau tulisan tangan gitu katanya seperti itu. Sehingga dikembalikan lagi kepada kemampuan dan kebutuhan siswa dan guru yang ada di sana seperti itu, Pak Haji F. Ya, oke. Saya kira cukup, Pak Denny. Terima kasih. Barangkali dari yang lain. Assalamualaikum, Pak Denny. Saya Pak. Ibu Evi. Dari? Ini saya mau bertanya pada Ibu Sum ya tadi. Saya mau bertanya pada Ibu Sum. Dari SMP 4 tadi kan menggunakan ini apa? Ibu dari mana? Ibu dari mana? SMP Sunan Kalijaga. Oke, siap. Mohon maaf, Bu. SMP Sunan Kalijaga. Tadi Ibu Sum kan menyampaikan ya Pak ya, media online yang Ibu Sum gunakan itu kan kalau nggak salah tadi WA ya Pak? Ya Pak, saya nggak dari awal sih. Ya. WA ya? WA ya Bu ya? WA bukan ini, bukan e-learning bukan ya? Bukan Bu. Kalau WA itu kan misalnya video Bu ya, kita menampilkan video, itu durasinya kan katanya ini ya Bu ya, singkat, pendek gitu ya Bu, kalau lewat WA itu ya video-video gitu tuh. Terkendala nggak tuh Bu kalau misalnya kita pengen menampilkan videonya yang durasinya agak panjang gitu kan? Itu gimana tuh Bu kalau lewat WA? Jadi kita batasi. Kita batasi jangan yang terlalu panjang karena ini kan juga ada percakapan di dalam 30 menit itu. Jadi kita batasi Bu, videonya secukupnya, materi yang akan diberikan itu seefisien mungkin. Yang anak-anak kira-kira ke intinya saja. Supaya bisa membahas nanti kesulitan-kesulitan dari yang video tampilkan itu. Gitu, Ibu? Ya, iya. Ya, jadi itu ya videonya. Terus Pak Denny sebentar Pak. Maaf. Nambah. Ini tadi kan Ibu Su mengatakan bahwa dalam ini ya konten WA ini kepala sekolah bisa memantau ya Bu ya pada saat pembelajaran jarak jauh ini apakah misalnya si guru PKN tidak online. Caranya gimana tuh Bu memantaunya? Kan ada di HP-nya Bu muncul 7A, 7B, 7C. Muncul di sini di HP kitanya muncul. Kemudian kita buka, kita mau ngontrol yang mana? Kita bisa satu persatu yang paling atas, Bu. Kita satu persatu dilihat. Wah,
ini karena memang ada yang pernah saya japri, Bu, juga. Lah, ini kok tidak masuk nih, nggak masuk ke kelas online, saya japri. Bu, ini kan jamnya Ibu, Bu, gitu. Nah, terus, oh ada perubahan, soalnya ini kan hari Senin kan upacara dulu, gitu. Jadi tetap kelihatan, ya. Gitu. Oh, iya, iya. Gimana? Udah? Jadi WA-nya WA ini ya, Bu, ada fitur khususnya apa enggak? Khusus, jadi di grup kelasnya. Di grup. per kelas itu guru juga bisa keluar masuk, Bu. Kita ngajar jam ke-1, ke-2 di kelas 7A. Guru itu masuk buka di WA itu. Kalau sudah selesai jamnya, kita keluar. Ngajarnya di kelas 8B, kita masuk ke kelas 8B. Gitu gurunya. Makanya kita sebagai kepala sekolahnya juga bisa memantau semua kelas. Jadi kita untuk supervisi juga tidak kesulitan, Bu. Iya. Iya, saya itu maksud saya juga gitu, Bu. Saya pengen mantau gitu, misalnya ada guru. Bisa ya, Bu ya. Berarti ya begitu ya caranya. Oke, Bu, makasih banyak. Iya. Ya. Jadi boleh saya, nanti main ke sekolah ya. Oke, jadi saya bisa, makasih banyak. Tapi bisa keluar masuk kelas gitu gurunya ya. Ya, Bukan bisa lepas, perjelas bukan. Ya, jadi bisa diperjelas, Ibu Punten yang dari Kalijaga. Halo, Ibu, halo, dari Kalijaga. Ya. Ibu, ya dari Kalijaga. Barangkali masih belum paham. Tadi Ibu karena ketinggalan menyimak ya. Jadi menurut penjelasan Ibu Paskola di awal tadi, setiap kelas itu membuat grup WA. Ya, grup WA setiap kelas. Nanti setiap guru itu bisa mengajar keluar masuk di setiap kelas itu. Masuk di setiap kelas. Cara masuknya mana? Nggak usah harus lewat admin. Jadi guru masuk ke kelas, grup kelas online ke masing-masing kelas WA itu grup nggak usah pakai admin. Jadi dia keluar masuk melalui fasilitas link. Link di WA itu ada. Itu di WA itu ada, nanti jadi guru tinggal ngeklik mau masuk ke kelas mana, mau keluar masuk kelas mana, itu pakai link itu. Nah kemudian kepala sekolah informasinya Pak Sekolah itu di setiap link, di setiap grup WA anak itu ada Pak Sekolah hadir. Sehingga bisa memantau keluar masuknya guru yang mengajar dan tidak mengajar. Barangkali itu untuk penjelasan, memperjelas tadi penjelasan dari itu karena tadi Ibu ketinggalan. Terus untuk video memang tadi dijelaskan video WhatsApp itu memang tidak panjang ya, cuman bisa saja nanti dibuat beberapa tab upload gitu ya. Misalnya kalau kepanjangannya di berapa, tapi tentu tidak 1 jam. Nah, nanti kayak nonton sinetron kalau 1 jam. Itu seperti itu. Iya, Pak. Cukup ya. Nanti secara detailnya bisa japri-japrian dengan Ibu Busum itu ya. Ya, makasih banyak, Pak. Makasih banyak, Bu. Ibu, ya oke. Ibu Min, ada pertanyaan lagi nih, Bu Min. Halo. Ada yang bertanya itu. Ya, Bu Min, ada yang bertanya. Ya. Apakah video yang di-share ke kelas-kelas, ke anak-anak TK itu, apakah video dari gurunya atau dari kepala sekolah katanya? Kalau yang baiklah. Kebetulan saya itu kan kepala sekolah, Pak. Tugas tambahan. Jadi saya kondisikan dulu satu persepsi sama guru kelompok A dan kelompok B. Kita susun rencana, lalu dari mulai materi sampai pembuatannya. Kemudian setelah selesai, kita punya admin. Setelah video pembelajaran selesai, serahkan ke admin, dan tentu itu sudah kesepakatan dengan guru kelompok A dan kelompok B. Jadi kita pisahkan, materinya pun berbeda. Itu ada admin sekolah yang nge-share ke grup. Gitu. Ada admin ya? Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Ya, terima kasih. Demikian tadi yang bertanya terkait dengan apakah
pastoral atau guru yang nge-share ke siswa ya. Baik, demikian ada yang sampaikan lagi dari yang lain? Ibu barangkali bisa berbagi, Bu Mimin, terkait dengan finalisasi Ibu sebagai finalis di lomba video kementerian di kementerian, bagaimana awal mulanya barangkali bisa menginspirasi dari guru-guru dari pastoral lain, dari tempat lain untuk mengikuti kegiatan yang serupa barangkali bisa disampaikan. Iya. Baiklah, itu di medsos itu kan ada IG, ada Facebook, kontennya dari P4TK Kemendikbud. Nah, di situ ada berbagai macam informasi tentang dari mulai video pembelajaran, terus materi dan lain-lain, betul tentang modul, itu ada di situ. Kebetulan saya mengikuti konten IG maupun di Facebook. Kemudian Kemendikbud dari P4TK menge-share ada lomba untuk video pembelajaran PAUD, bukan TK saja. Ada KB, TPA, kemudian RA, dan TK itu sendiri. Seluruh Nusantara kemarin itu jumlahnya banyak banget ya. Kemudian saya masukkan, saya 2 video kirimkan, alhamdulillah masuk. Begitu, tapi tidak mendapat juara, hanya mendapat reward ke bunda-bunda. Bapak, terima kasih. Ya, oke. Sangat menginspirasi sekali, Bu, ikut lomba-lomba seperti itu. Menjadi finalis saja sudah merupakan sebuah prestasi, Bu, ya, karena harus berlomba se-Indonesia. Tahu berapa jumlah gurunya. Nah, poin pentingnya barangkali buat peserta lain. Yang pertama tadi dari penjelasan Ibu Mimin, perbanyaklah mengikuti ikut dalam grup-grup atau link-link terkait dengan pendidikannya. Tentu kalau TK ya dengan TK, forum-forum TK yang di media sosial. Diharapkan kalau ada lomba, kalau ada bahkan langsung nyantol, Bu, ya. Itu sih itu. Kemudian yang keduanya mencoba kan gitu, harus berani mencoba. Punten Pak, punten Pak, ini motong sebentar, saya Bu Yani dari TK Alasan mau tanya Pak untuk ke Bu Mimin. Boleh. Gimana Pak cara menghadapi anak, kan kalau anak siswa yang masih baru itu pertama juga halo Bu. Jangankan untuk dikasih tugas minimalkan kalau dulu ya Pak ya. Ya halo Pak, ya halo. Halo, kedengaran Pak suara saya? Suaranya Nah, untuk menghadapi pembelajaran awal. Ya, sinyal mungkin Pak, sinyalnya. Untuk pembelajaran awal, untuk memberi pembelajaran ke anak, contohnya kayak daring yang nol sama sekali, itu bagaimana Pak? Kan kadang suka ada kendala anak nggak mau, jangankan yang baru, yang lama pun karena suka ada kendala. Itu untuk mengantisipasinya seperti apa? Punten untuk Bu Mimin. Dalam itu konteks aja Bu, ini, Pak, pertanyaannya. Terima kasih. Dalam konteks pembelajaran jarak jauh gitu ya? Hubungannya dan pembelajaran Iya, betul. Ya, Ibu Mimin bisa betul Pak, betul. Bisa punya pengalaman atau mungkin pandangan, pernah nggak terjadi itu di Bu Mimin, atau barangkali punya pengalaman temennya menghadapi kayak gitu di era PJJ ini, belajar di rumah, paling tidak sejak awal Maret itu loh, atau pertengahan lebih tepatnya. Silakan Bu Mimin, barangkali ingin tanggapi. Ya, Assalamualaikum Ros sama Ibu Yani ya, sahabat saya. Baik-baik saja ya Bun, mudah-mudahan kita semua selalu. Alhamdulillah baik Bu Mimin, alhamdulillah. Ibu Yani maksudnya anak yang nol. Yang siswa baru Bu, yang siswa baru. Kita kan lagi membahas video pembelajaran ya. Mungkin nol melihat di video pembelajaran ya Bun ya, bukan di tatap muka ya. Iya. Kita kan mempunyai untuk yang siswa baru tuh bagi buat video pembelajaran semenarik mungkin, kemudian semudah mungkin, dan membuat anak tertarik.
biasanya kan anak yang susah itu materi yang berhubungan kognitif, angka, huruf gitu ya. Kita kasih aja permainan yang menarik. Misalnya saya punya video, Bu, bisa ditampilkan nggak? Nah, video yang sangat menarik itu mudah sekali ya, yang kita buat semudah mungkin, dan barang dan alatnya yang ada di sekitar rumah. Misalnya air. Air kan bisa dipakai bahan pembelajaran. Itu bahan air, bahan yang alam ya. Kita bikin sabun, contohnya ya, pakai sabun, bikin gelembung, ambil sedotan, lalu ditiup. Gelembung. Itu anak suka banget. Yang tadinya tidak mau belajar itu kan kalau orang tua identiknya belajar itu membuat angka. Betul nggak, Bu? Ya kan? Terus huruf. Ya betul ya. Tidak. Bagi anak yang susah mengkondisikan untuk konsentrasi dengan tugas dari guru, ya kita akalin. Jangan kalah set sama anak ya. Kita buat video pembelajaran yang menarik, yang membuat anak semangat. Itu contohnya. Ada juga ini pakai, jangan jauh-jauh, kita punya lakban misalnya ya, lakban dikaitkan ke antara dinding dengan dinding di pintu, itu yang ada lemnya, double tip. Halo. Halo, ya. Halo, Ulmin. Ulmin. Sinyal kayak mungkin Pak, sinyalnya. Sudah. Oke, mungkin sinyal Pak, mungkin sinyal itu. Ya, oke. Terima kasih. Jadi, ya, terima kasih untuk Bu Mimin atas penjelasannya. Ya, terima kasih Pak. Barangkali penjelasan tadi ada satu ada satu nilai yang harus diambil kan gitu, misalnya inovatif kreatif dari guru-guru ya. Saya kira guru-guru itu sudah terlatih lah terkait dengan inovasi dan kreativitasnya. Nah, tinggal sekarang bagaimana karya-karya guru itu bisa di-share, bisa dipublish, berbagi dengan yang lain. Karena nanti juga inovasi itu lahir dari inovasi-inovasi sebelumnya kan begitu loh. Sehingga dalam era pandemi ini yang terpenting bagaimana kreativitas dan inovasi guru itu tidak pernah berhenti, Bu. Itu sih itu. Itu baik. Ya, terima kasih Pak. Silakan, ada yang ingin disampaikan lagi. Jadi Bapak sekalian, forum ini adalah forum terbuka bagi siapa saja kalangan dunia pendidikan yang punya pengalaman, punya ilmu, punya kebijakan, program yang menarik terkait dengan PJJ khususnya dalam tema kali ini, maka bisa di-share di sini, kan gitu. Ke depan bisa jadi kita akan masih PJJ, kita belum menghadirkan seorang narasumber dari akademisi misalnya untuk bisa tentang banyak hal tentang PJJ gitu ya. Tetapi memang yang lebih real, yang lebih teknis, guru-guru dan ibu kepala sekolah dan bapak kepala sekolah yang lebih paham itu seperti itu. Maka saya kira konteksnya di sini tidak ada yang lebih hebat, yang lebih ini, tetapi semuanya kita berbagi gitu ya, saling memberi aja. Saya kira semacam itu. Baik, ada yang lain yang ingin disampaikan sebelum kita sudahi? Kalau baik, gimana Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada ini, kita cukupkan aja pada pertemuan kali ini. Ada yang ingin bertanya lewat chat? Ada yang udah kelewat belum? Ada yang sudah kelewat? Ada yang belum kelewat? Ini. Baik, Ibu Andro. Ya. Oke. Ya. Menampaknya kita sudah 1 jam lebih ya di
acara ini. Rupanya nanti sebelum ini kita minta closing statement nih, kalimat penutup dari dua narasumber kita, Ibu Mimin dan Ibu Haji Sumiati. Apa harapan ataupun harapannya ke depan, ataupun pesan-pesan atau nasihat lah untuk dunia pendidikan kita, khususnya dalam pembelajaran jarak jauh. Silakan ke Ibu Mimin dulu, barangkali ada closing statement gitu yang perlu disampaikan. Harapan saya sebagai guru taman kanak-kanak ya, karena di TK itu belajar sambil bermain, bermain seraya belajar. Itu adalah slogan kita. Jadi bagaimana kita seorang guru TK untuk mengembangkan kemampuan kita dan untuk menggali potensi anak, karena di TK itu berpusat kepada anak. Jadi lebih kreatif lagi, terus berinovasi demi untuk anak-anak kita. Tidak terhalang oleh COVID atau terhalang oleh virus, kita tetap semangat mengabdikan diri untuk anak-anak dengan cara kreativitas kita. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Mimin atas kesediaan waktu dan berbagi pengalamannya di seminar online di masa menyapa ini. Kami silakan kepada Ibu Sumiati untuk menyampaikan kalimat sepatah kata terakhir. Ya, pada dasarnya kita harus komit bersama antara guru dan siswa. Guru bertugas dengan baik, siswa belajar dengan baik. Dengan kondisi apapun, berusaha untuk bisa. Karena pembelajaran harus tetap terjamin mutunya. Kemudian hak murid untuk cerdas tetap yang diutamakan. Itu. Oke. Cukup ya, Bu ya? Ya, cukup. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian dan hadirannya secara online di seminar online Belum Macam Menyapa ini di episode 13. Ada banyak hal yang mudah-mudahan bisa diambil hikmah pelajaran atau inspirasi dari diskusi kita pada hari ini. Satu hal, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Dari apa yang kita diskusikan tadi, teruslah guru berkreasi, berinovasi, karena kita menyiapkan generasi masa depan, kan gitu. Nah, tentu cepat atau lambat pembelajaran new normal ini harus kita hadapi, harus kita jalani, dan harus kita lakukan. Nah, tinggal nanti bagaimana guru-guru kita, bagaimana sekolah kita, termasuk dukungan dinas pendidikan, menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan pembelajaran normal itu. Saya kira itu diskusi pada hari ini. Secara detail kesimpulannya sudah ada pada Bapak Ibu masing-masing. Sekali lagi, jangan pernah belajar, jangan pernah berinovasi dalam kreasi, maju terus pendidikan Indonesia. Saya Sufyan, terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Ando sebagai host di awal. Dari saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Denny sudah memoderatori acara hari ini dalam Belum Macam Menyapa episode ke-13. Terima kasih juga untuk Ibu Haji Sumiati, Kepala SMP Negeri 4 Cirebon, dan juga Ibu Mimin ya dari TK Teratai.
yang tadi sudah materinya PJJ di TK itu seperti apa, ternyata seperti itu ya Bu, tetap ceria. Terus juga pembelajaran via WhatsApp, karena memang kebanyakan ya itu anak-anak tuh lebih lebih punya WhatsApp dibandingkan yang lain gitu kan. WhatsApp tuh udah lebih familiar. Lah familiar ya Bu ya. Ya, semoga materi hari inspirasi semuanya bisa menjadi inovasi juga ke depannya dalam PJJ ya Bu ya. Mohon maaf juga bila host saya kurang berkenan dalam memandu acara. Semoga semuanya sukses selalu, ketemu lagi di Dalam Macam Menyapa episode 14 di hari Senin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.